Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas yang bermanfaat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ini, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga marilah kita terus perbaharui niat kita agar aktivitas-aktivitas kita, baik ibadah, muamalah ataupun yang lainnya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi mari kita lihat kembali aktivitas harian kita, apakah kita sudah niatkan ya aktivitas-aktivitas itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerjanya kita niatkan ya dalam rangka beribadah kepada Allah. Menafkahi anak, istri itu perintah Allah, perintah Rasul, maka niatkan kita keluar untuk bekerja, untuk mencari nafkah itu dalam rangka ibadah kepada Allah, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Ya, demikian juga ketika kita bekerja, kita hadirkan niat untuk menjaga amanah dalam bekerja, menjaga jam kerja, profesional, sungguh-sungguh dalam bekerja. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, kita sedang akad. Kita sudah akad, baik itu pegawai negeri maupun pegawai swasta, kita sedang akad. Ya, kita akad dengan tempat kita bekerja untuk menggadaikan waktu kita agar kita mendapatkan sejumlah uang. Ya, kita menggadaikan kemampuan kita, profesional kita untuk mendapatkan gaji. Maka kalau kita mengurangi, maka sejatinya gaji kita pun harus dikurangi. Tapi tidak mungkin ada pegawai yang ingin gajinya dikurangi. Pegawai itu kalau gajinya kurang pasti dia datang ke HRD, ya, datang ke SDM, datang ke penggajian. Kenapa gaji saya kurang? Coba bayangkan kita sebagai pegawai, ya, bos kita panggil kita, kenapa engkau bekerjanya tidak sempurna, sedangkan engkau mendapatkan gaji yang sempurna. Datang jam kerja juga sama begitu, ya. Maka hadirkan itu, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengganjar pahala bagi kita. Demikian juga bercengkrama sama saudara muslim, ya. Niatkan itu sebagai ibadah. Ibadah. Bagaimana itu merupakan ibadah? Kata Nabi Muhammad SAW, as'adun nas man as'adan nas. Manusia yang paling bahagia adalah manusia yang membahagiakan orang lain. Kalimat bahasa Arab yang tulisannya sama persis, tapi maknanya berbeda. As'adun nas, manusia yang paling bahagia. Man as'adan nas, yaitu orang yang dapat membahagiakan orang lain. Maka ketika kita berjumpa, bertemu, hadirkan niat untuk membahagiakan saudara muslim kita. Minimal kalau kita nggak bisa ngasih hadiah uang, kasih hadiah senyuman, ya. Mungkin kita tidak mampu tiap kali ketemu, ini untuk antum 10.000 tiap hari, sehari 5 kali ketemu di masjid 50.000, mungkin berat bagi kita kan. Coba kalau senyuman, kan ini ringan sekali. Kenapa kita tidak niatkan itu senyum kita? Tabassumuka fi wajhi hakika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah.
Begitu juga ketika kita main dengan anak, ya, bercengkrama dengan istri, pulang kerja malam-malam sebelum tidur, siapkan telinga kita, tanya kepada istri, apa kegiatan hari ini, apa masalahnya, apa kendalanya, kasih apresiasi. Makanan tadi kasih, oh makanan tadi Masya Allah nikmat sekali. Itu semua pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Hadirkan itu. Sehingga 24 jam hidup kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita panjang, bapak-bapak sekalian, ikhwan, ya, anak muda sekalian. Perjalanan kita panjang, kita butuh bekal, ya. Kalau kita mau ke Jakarta saja kita harus berbekal, harus siap materi yang banyak. Kalau bawa mobil pribadi, berapa biaya tol, berapa biaya kapal, berapa biaya makan, berapa biaya yang lain, biaya penginapan. Itu kita persiapan dengan matang. Bila perlu kita kalkulasikan, oh ternyata safar ke Jakarta, sekali safar minimal harus siap 3 juta, PP 6 juta. Itu belum kasih hadiah kalau ke orang lain, sekian kita itu kita safarnya cuman Jakarta, cuman berapa ratus meter, berapa ratus kilometer, belum sampai 1.700 kilometer kalau tidak salah, atau 600 sekian. Kita mempersiapkan dengan sangat matang. Kenapa kita tidak mempersiapkan dengan perjalanan yang begitu panjang, perjalanan negeri akhirat? Ya, jangan sampai di hari pertama kita datang ke dalam kuburan kita menyesal. Ya, sekaranglah kita manfaatkan semua detik waktu kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut, minimal kita tahan diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, beruntunglah bagi orang yang dapat menahan dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai kita, ya, Nabi yang ingin sekali kita semua mendapatkan petunjuk Islam, mendapatkan cahaya sunnah. Ya, berat bagi beliau, ya, beban bagi beliau ketika kita tidak dapat mengikuti kebaikan. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tidak ada satupun jalan menuju surga kecuali telah aku jelaskan agar kalian mengikutinya, dan tidak ada satupun jalan yang dapat menjerumuskan kalian kepada neraka kecuali telah aku jelaskan untuk kalian jauhi dan tinggalkan. Ya, Nabi sangat rindu dengan kita. Ya, waditu law ra'aitu ihwani, aku ingin sekali untuk dapat berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kita dipanggil saudara oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita terus bersolawat kepada beliau, belajar tentang sirah beliau, bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau berinteraksi, bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi pemimpin rumah tangga, bagaimana pemimpin kelompok, bagaimana pemimpin kabilah, bagaimana pemimpin bangsa. Belajar dari beliau. Dan bagaimana beliau juga menjadi seorang kawan. Jadi Nabi itu dalam satu sosok Nabi Muhammad SAW itu kompleks, memenuhi segala aspek. Kalau mencari sosok teladan teman, beliau adalah teman terbaik. Kalau ingin mencari teladan seorang yang hidup sederhana, beliau adalah orang yang paling sederhana. Kalau ingin melihat orang, ya, sosok teladan bagi seorang pemimpin, beliau adalah pemimpin. Kalau ingin melihat sosok hakim, beliau adalah hakim. Ingin melihat sosok panglima perang, beliau adalah panglima perang. Semua lengkap pada diri beliau. Tapi kenapa kita, ya, seakan-akan miskin dengan suri tauladan? Kenapa? Jawabannya karena kita tidak mengenal. Kenapa kita tidak mencoba mengenal beliau lebih dekat? Kenapa kita tidak berikan waktu khusus untuk berkenalan dengan beliau? Minimal 1 hari kita baca tentang kisah beliau. Ada buku terjemahan, ya, Sirah Nabawiyah Rahikul Maktum yang disusun oleh Syekh Al-Mubarakfuri, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, itu sudah diterjemahkan. Kenapa kita tidak berikan per hari baca 1 lembar minimal, biar kita tahu bagaimana hidup beliau, bagaimana sempitnya hidup beliau, bagaimana perjuangan hidup beliau. Beliau punya istri banyak, bagaimana beliau dapat menetralkan, ya, bukan menetralkan, bagaimana beliau dapat mengkondusifkan istri-istri beliau yang banyak itu. Cemburu pasti ada, tapi
kondusif. Ya, sekarang istri satu saja kita susah untuk mengkondusifkannya. Bagaimana caranya? Ya, semoga dengan itu kita dapat belajar, dapat 2, dapat 3, dapat 4 ya. Karena prinsipnya kalau kita banyak bersyukur, Allah akan tambah nikmat tersebut. Ya, kita cari bagaimana Nabi itu hidupnya sederhana, miskin, tapi kok Nabi bahagia? Itu kan pertanyaan. Kan kita hidup sekarang kalau kurang materi sepertinya hidup ini susah. Kenapa Nabi kurang materinya tapi hidupnya lapang? Nah, kita cari tahu di situ. Jadi kalau kita belajar sirah itu bukan hanya kita menghafal tanggal, tahun, ya, judul kejadian, bukan hanya itu, tapi apa di balik itu. Kita bisa belajar tauhid ketika kita belajar sirah. Kita bisa belajar fikih ketika kita belajar sirah. Bukankah Nabi pernah sholat? Bukankah sholatnya Nabi dikisahkan di dalam sirah? Kita belajar muamalah, kita belajar pernikahan pada sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, baru-baru ini ya ana pribadi mendengar kajian Ustaz Nuzul Zikri, ya, itu luar biasa pelajaran dari sebuah kisah yang itu ada pada sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi SAW ya menenangkan hati orang-orang muhajirin dan hati orang-orang ansor. Bagaimana Nabi kelihatan di mata telanjang Nabi tidak adil, tapi bagaimana Nabi menetralkan hal tersebut dengan cara yang sangat bijaksana, tidak melukai hati muhajirin tanpa merendahkan hati ansor. Bagaimana kita menetralkan ya masyarakat kalau kita menjadi sosok seorang pemimpin RT, RW atau camat atau lurah? Bagaimana kita menetralkan? Ada kelompok yang bertikai, bagaimana kita tetap menenangkan kelompok A dengan tidak merendahkan kelompok B? Itu kita bisa belajar dari sirah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita ingin betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW, mari kita mengenal sirahnya. Pasti kita akan jatuh cinta dengan beliau. Ya. Bayangkan kita membacanya aja kita jatuh cinta dengan beliau, apalagi kalau kita dapat bertemu dengan beliau nanti di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita cinta yang jujur ya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat dibangkitkan kepada di hari kiamat bersama orang yang kita cintai. Kata Nabi Muhammad SAW, manusia akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai. Dan semoga kita betul-betul mencintai Nabi sehingga kita dapat dibangkitkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Materi pada malam hari ini adalah tentang adab safar. Adab safar. Safar artinya perjalanan jauh. Safar artinya perjalanan jauh. Adapun masalah safar ini sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Hidayatullah pada bab solat ya, ketika jamaah sekalian belajar kitab Durar Bahiyah ya, kitab fikih Hambali ya, pada hari Jumat ini telah dibahas tentang ya safar ya, berapa jarak safar ya. Beliau merojihkan berapa? 80 apa 90? 80 km. Itu perjalanan jauh, Pak. Jangan kita bayangkan sekarang 80 km ya terasa dekat dengan adanya tol ya. 80 km itu jauh, Pak. Jauh sekali. Anak kalau masih tinggal di Jabodetabek, 80 kilo itu sangat jauh. Kenapa terasa sangat jauh? Bogor Jakarta yang notabene cuma 40 km itu bisa ditembus, bisa sampai 4-5 jam kalau macet gitu ya. Jadi jauh, Pak. Itu 2 kali lipatnya PP. Ya, tapi alhamdulillah kita di sini 80 km terasa dekat ya. 80 km Prabu Muli sampai Kertapati sepertinya ya. 40 km. Nah, itulah safar. Secara umum safar tidak ada satupun manusia ya kecuali dia melakukan safar. Tidak ada satupun manusia kecuali dia safar. Coba tanya pada diri kita masing-masing, pernahkah kita safar? Jawabannya pasti pernah. Entah itu jarak yang lebih dari 80 kilo atau kurang dari 80 km. Pasti kita melakukan perjalanan. Ya, yang Prabu Muli minimal pernah ke Palembang ya, dan itu udah safar. Ya, udah lebih dari 80 km.
Nah, secara umum hukum safar ini ada 3. Hukum safar ada 3. Yang pertama, safar yang hukumnya wajib. Safar yang hukumnya wajib. Siapa yang bisa memberikan satu contoh safar yang hukumnya wajib? Angkat tangan. Angkat tangan dulu. Fadl. Apa? Menjenguk orang tua, berbakti kepada orang tua. Baik, barakallahu fiik. Tambahlah 1, ada lagi enggak? Apa contoh lain? Enggak ada lagi, enggak apa-apa. Fadl. Nih, Anda punya hadiah. Baik, barakallahu fiik. Safar menjenguk orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Betul, berbakti hukumnya wajib. Kalau kita safar untuk berbakti, berarti safar kita menjadi safar wajib. Apalagi yang meminta orang tua, nak pulang. Kenapa, Bu? Pokoknya aku minta kamu pulang. Anak pernah kisahkan, ya ada seorang ustadz yang anak kenal. Beliau cerita, beliau kuliah di Madinah, libur semester pendek, semester ganjil seperti ini, tidak dapat tiket pulang dari kampus. Karena tiket pulang itu tiket libur semester genap, ya. Itu dapat tiket pulang. Tiba-tiba ibunya nelpon, nak pulang, kamu libur kan, pulang. Kenapa, Bu? Aku kangen. Aku pengen kamu pulang. Subhanallah, pulang. Gimana caranya? Dijual semuanya yang punya, ya. Uang sakunya segala macam, dan uangnya hanya cukup untuk pulang ke Indonesia. Balik lagi ke Madinah, tidak tahu gimana caranya. Bismillah, ya, karena ini minta orang tua, apalagi yang minta ibu, aku pulang Pak. Pulang. Nyampe di rumah ngapain? Ternyata nyampe di rumah cuma buat diomelin sama orang tuanya. Ya, walaupun sudah kuliah di Madinah, pulang ke rumah ya tetap jadi anak. Kalau anak, tidak afdol kalau nggak diomelin sama ibunya, dimarahin sama uminya, ya nurut aja. Itu ada kenikmatan ketika ibu ngomel dengan anaknya, itu ada kenikmatan bagi ibu. Oh, inilah anakku. Setinggi apapun pangkat seorang anak, di depan orang tuanya dia tetap seorang anak. Cuman buat dimarahi. Bingung dia, gimana mau balik lagi ke Madinah, nggak ada uang. Tapi tiba-tiba terkumpul. Bahkan ketika ke Madinah, ya uang yang sisa dari safar Indonesia itu lebih banyak daripada uang tabungannya yang dipakai pulang ke Indonesia. Ya, pulang. Ya. Kalau orang tua kita minta pulang, masalah kerja, ya kita bisa minta cuti, ya. Walaupun sehari 2 hari kita pulang, harus pulang. Jangan banyak alasan. Manusia ini banyak sekali alasan. Ketika orang tuanya minta dia pulang, bilang sibuk. Sebenarnya itu tidak jujur dia bilang sibuk. Coba tanya dengan dirinya, dia bisa memadatkan, mengatur waktunya, dia bisa ngajak anaknya jalan-jalan, dia bisa kondangan, dia bisa yang lain. Kenapa dengan orang tua tidak bisa? Dia tidak jujur. Coba jujur. Ya. Ke orang tua itu tidak wajib bawa oleh-oleh, Pak, tapi yakinlah. Ya, ketika kita pulang kita pasti dibawakan oleh-oleh, yakin. Kita datang belum tentu kita bawa oleh-oleh. Ya, dan orang tua kita tidak mengharapkan kita datang bawa oleh-oleh. Ketika kita pulang, yakinlah kita pasti dibawakan oleh-oleh, ya. Walaupun sudah punya penghasilan, kadang-kadang orang tua tetap memberikan kita uang. Ini nak buat, sudah kerja tetap ini uang untuk, tetap dikasih. Sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, safar yang wajib contohnya adalah haji dan umroh, ya. Karena hukum haji dan umroh adalah wajib, maka safar itu menjadi safar yang wajib. Ya, safar itu menjadi safar yang wajib. Kemudian apa lagi? Safar yang wajib, jihad. Ketika jihad diwajibkan, maka safar untuk berjihad menjadi safar wajib. Dan seterusnya dari safar-safar yang wajib lainnya. Kemudian yang kedua, hukum safar yang kedua adalah mustahab atau sunnah. Yang kedua adalah safar sunnah. Ya, safar sunnah. Apa contohnya safar yang sunnah? Siapa bisa? Angkat tangan. Fadhal, Pak. Umroh yang kedua. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Tafadhal. Tolong kasihkan. Sahih, Pak.
Ya, karena umroh yang pertama sudah, haji sudah, umroh berikutnya menjadi sunnah. Nah, maka safar untuk umroh atau haji yang berikutnya menjadi sunnah. Apalagi ya, safar untuk berkunjung ya kepada karib kerabat atau teman. Ya. Sebagaimana kisah yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, ada orang yang keluar dari rumahnya untuk datang berkunjung kepada temannya, tidak ada yang mengeluarkannya kecuali cintanya karena Allah. Maka kata malaikat yang diutus oleh Allah kepadanya, kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Ini safar sunnah. Ya. Apalagi contoh safar sunnah? Ya. Safar untuk menuntut ilmu. Safar untuk menuntut ilmu, ya. Disunnahkan kita untuk keluar untuk menuntut ilmu, dan banyak sekali perkataan para ulama yang mengatakan tidak afdol kalau menuntut ilmu itu tidak keluar dari daerah asal, harus keluar daerah. Ya, walaupun ada seorang imam besar, imam mazhab yang tidak pernah safar keluar. Imam siapa namanya? Imam mazhab, tapi tidak pernah safar keluar dari kotanya. Siapa yang tahu? Silakan Pak. Imam Abu Hanifah. Belum tepat. Muhammad Abu Hanifah safar. Antum, fadl. Imam Ahmad udah 2 kali keliling dunia beliau. Siapa lagi? Siapa? Angkat tangan. Silakan Pak. Imam Malik, barakallahu fi. Karena sudah banyak yang jawab maka dapat hadiah. Sahih Imam Malik. Maka Imam Malik digelar dengan Imam Darul Hijrah, Imam negeri hijrah. Imam negeri hijrah karena beliau lahir di sana, besar di sana, nuntut ilmu di sana, menjadi ulama juga di sana, tidak pernah keluar. Adapun imam yang lain, Imam Syafi'i safar. Bahkan Imam Syafi'i safar keliling dunia. Beliau lahir di Palestina, safar ke Mekah, ke Madinah, ke Hijaz, keliling. Ya. Kemudian beliau terakhir di Mesir sampai beliau wafat. Ya. Keliling. Imam Ahmad juga sama. Imam Abu Hanifah juga keliling. Ya. Keliling semua. Imam Bukhari dari Bukhara dia safar ke Mekah, ke Madinah, ke Irak, ke Samarkand, semua dikelilingi. Subhanallah. Ya, itu para ulama. Bahkan dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu dia belum keluar, belum dinamakan menuntut ilmu. Ya. Karena ketika kita safar keluar menuntut ilmu, semangat kita berbeda Pak dengan kita belajar di kandang. Ya. Kita sudah safar jauh, kemudian ketika kita safar jauh-jauh kita main-main, mau jadi apa? Itu ada tekanan mental. Maka kita sungguh-sungguh ketika kita keluar. Dikisahkan Ustaz Armin Halim Naro rahimahullahu taala, beliau ya dengan segala kesempitan yang beliau rasakan ketika beliau menuntut ilmu, beliau sungguh-sungguh. Ya, beliau dapat mukafaah dari Saudi sekitar 700 real. Beliau harus bagi 3 atau 4, anak lupa. Ya, untuk orang tuanya, untuk adiknya yang masih sekolah, dan untuk beliau. Ya, bayangkan. Ya, di saat teman-temannya yang lain bisa beli gamis, bisa belanja kitab, ya. Yang lain beliau tidak pernah, makannya pun terbatas. Ditanya oleh temannya, ya, kenapa kakak tidak beli pakaian baru, ya? Kenapa kakak tidak beli kitab, gitu ya? Di saat teman-teman belanja kitab semua, ya beda. Kamu tidak punya tanggung jawab dengan orang tua. Kalau saya, orang tua saya tidak bekerja, saya yang menafkahi mereka. Kamu tidak punya adik yang harus dinafkahi. Kalau saya punya kewajiban adik yang harus saya nafkahi. Itu menuntut ilmu. Sehingga beliau udah tekanan seperti itu, nuntut ilmunya serius. Nuntut ilmunya serius. Maka beliau, walaupun beliau sudah lama meninggal, sampai detik ini suara beliau masih terngiang-ngiang di telinga kita. Ya. Luar biasa. Ya, kita yang seperti ini iri. Ya, kita seperti ini iri dengan beliau. Ya. Umur beliau singkat, tapi amal beliau terus mengalir. Ya, ini yang harus kita iri, Pak. Jangan iri dengan orang banyak harta. Kalau hartanya tidak mendekatkan dia kepada Allah, tapi irilah dengan orang yang serba keterbatasan, tapi dia dapat memberikan banyak hal dengan manusia. Ya. Ini contoh safar-safar sunnah. Kemudian safar yang ketiga adalah safar yang haram. Safar yang
Safar yang haram. Siapa yang bisa memberikan contoh safar haram? Tafadhol, beliau duluan. Masya Allah, safar untuk nonton konser musik. Ada lagi Pak? Safar apa lagi? Beliau duluan. Ziarah kubur. Masya Allah, tafadhol. Safar ziarah kubur. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Kak Khairul, apa tadi? Ziarah kubur. Bapak? Iya. Hah? Ziarah? Ke negeri kafir, Masya Allah. Siaha ke negeri kafir, jalan-jalan ke negeri kafir. Naam, sahih, betul semua. Ya. Safar ke konser musik. Dan anak dapati ada seorang anak muda, anak SMA. Itu beliau menulis cita-cita. Ya, akhwat ini. Kebetulan santriwati. Ya, anak dapat catatannya, anak baca. Ya, ternyata itu cita-citanya. Ya. Bunda izinkan untuk pertama kali dan yang terakhir kali untuk adik dapat safar, ya dia bilang perjalanan ke Korea, ya, untuk bertemu dengan, ya dia sebutlah tokoh yang dia senangi. Lee Min Ho itu yang lama, yang sekarang nggak tahu siapa namanya, ditulis itu. Ya, Lee Min Ho itu artis sudah jadul itu. Ya, ditulis ya, ingin ketemu sekali ya, ingin apa dia bilang ya, jingkrak bareng dengan mereka, ingin mengikuti irama melodinya, dia bilang begitu. Setelah ini ya saya akan janji akan belajar dengan semangat menghafal Al-Quran, hafal hadis. Dia tulis begitu. Ya, dia cerita dengan diarinya, dia bilang ke bundanya seperti itu. Ya, kalau bunda izinkan saya untuk ke Korea, ya, untuk mendengar konser musik langsung, ya, saya akan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya, insyaallah menjaga hijab, apalagi dia bilang menjadi anak yang berbakti, tidak banyak nuntut lagi, ya. Tapi izinkan saya sana. Hukumnya apa? Haram. Ya, walaupun dengan iming-iming akan semangat hafal Al-Quran. Orang tua jangan tertipu, ya. Ini anak-anak banyak sekali caranya. Percaya nggak? Habis dia dari Korea, nggak mau lagi dia mondok Pak. Ya, pengen mondoknya di Korea dia. Ya, seneng dia mondok di sana. Ya. Ya, untuk masalah virus ya, Anda bilang ini virus Korea ini, subhanallah. Ya, kalau zaman Anda dulu India, ya, Bollywood, ya. Sekarang udah nggak zaman lagi Bollywood, sekarang Korea, ya. Semua ngomongnya hanyong haseyo semua, ya. Masya Allah. Anak salut itu, anak-anak SMP itu, anak pernah ketemu ngomongnya sama mereka pakai bahasa Korea, ya. Nulisnya pun huruf kanji, subhanallah. Lebih bagus daripada dia nulis khot Al-Quran, tulisan bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena cinta. Nggak kursus, nggak apa, hanya nonton, dia ikuti, dia tiru. Dia cari di YouTube bagaimana cara menulis Korea. Kalau orang sudah cinta, dia akan korbankan semua. Kenapa kita tidak bisa baca Quran? Kenapa kita tidak bisa bahasa Arab? Mungkin kita belum terlalu cinta. Maka hal pertama, coba kita cintai terlebih dahulu. Kalau kita sudah cinta, kita akan kerahkan semuanya. Pernah dengar kisah Laila Majnun tak Pak? Ana dulu punya bukunya itu, Laila Majnun. Ya, jadi Laila itu nama akhwat yang tersohor kecantikannya. Ya, semua laki-laki ingin meminang Laila. Ya, ada satu orang yang sangat dicintai oleh Laila. Ya, namanya kalau tidak salah, lupa. Saking dia cinta dengan Laila, tapi beda. Laila ini anak orang kaya, si laki-laki ini anak orang tak punya. Ya. Yang kalau kita tahu, kamu makan roti, aku makan singkong, gitu kan. Itu bedanya sangat jauh. Jadi Majnun ini mencintai Laila. Laila juga mencintai Majnun. Kenapa disebut Majnun? Majnun itu gila, karena dia sudah tergila-gila dengan Laila. Ya. Begitupun Laila sangat cinta dengan laki-laki ini, tapi orang tuanya melarang. Ya, akhirnya dibangunkan tembok yang tinggi.
Ya, karena cinta itu dengan memegang tembok saja dia terasa bertemu dengan Laila. Bayangkan Bang, seakan-akan tembok itu transparan, bisa tahu mana gerak tangan Laila gitu ya. Dan Laila tadi pegang ini, dia bisa merasakan, subhanallah. Sampai akhirnya betul-betul di apa namanya? Kalau perempuan itu dia apa? Dipingit, betul-betul dipingit, nggak boleh keluar sama sekali, nggak bisa ketemu lagi dengan Majnun. Sampai akhirnya Laila jatuh sakit karena terpikir dengan Majnun. Akhirnya Laila mati. Mati. Kemudian dikuburkan. Dan akhirnya Majnun pun datang ke kuburan Laila, dan Majnun pun mati di atas kuburan Laila. Ini namanya Laila Majnun. Ya, ini kisahnya. Jadi kalau orang sudah cinta, dia akan mengerahkan semua yang dia punya. Kenapa para sahabat itu sangat berani untuk membela Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, karena para sahabat sangat mencintai Nabi. Tidakkah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Umar? Ya Rasulullah, sesungguhnya saksikanlah, tidak ada yang lebih aku cintai ya selain diriku melainkan engkau. Kata Nabi, tidak begitu Umar. Terus gimana? Sampai engkau mencintai aku di atas dirimu sendiri. Ya Rasulullah, saksikan engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Subhanallah. Ya, makanya Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai aku melebihi bapa, anak dan semua manusia. Kenapa? Karena kalau kita sudah cinta, kita berani mengorbankan apa yang kita punya. Tapi kalau kita belum cinta, maka kita pun akan setengah-setengah. Kenapa kita berkorban demi anak? Tidak mikir, Pak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak mikir kita ngutang, tidak malu kita ngutang, Pak, untuk anak sekolah. Kenapa? Karena kita cinta dengan anak, Pak. Dahulu para sahabat lebih mencintai Nabi daripada anaknya sendiri. Ini kita belajar. Kemudian safar yang haram adalah safar tadi disinggung tentang ziarah. Ya, yang dimaksud ziarah di sini adalah ngalap berkah. Tidak boleh. Kita benar-benar khusus safar untuk ziarah ngalap berkah, tidak boleh. Contoh, datang dari Indonesia pergi ke Madinah niatnya ziarah makam Nabi, tidak boleh. Haram. Datang dari Indonesia safar ke Madinah untuk ziarah makam Nabi, haram, Pak. Ustaz, benar aja Ustaz? Iya, haram. Terus yang mana benar? Kan kita pasti ziarah, niatnya adalah kita datang dari Indonesia ke Madinah, niatnya apa? Ziarah ke Masjidin Nabawi. Ketika kita sampai di Masjid Nabawi, masa kita ndak ziarah ke makam Nabi? Kan makam Nabi ada di sana. Tapi kalau kita niatkan dari Indonesia datang ke Madinah untuk ziarah makam Nabi, haram. Jadi bagaimana niatnya? Kita niatnya dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah Masjid Nabawi. Oh, cuman begitu saja. Kan sama-sama aja, beda. Itulah yang membedakan niat. Apa bedanya nikah dengan zina? Prakteknya sama persis kok. Memang beda, sama persis. Yang membedakan adalah niat, mahar, dan saksi. Ya. Kalau orang zina sama niatnya dengan yang menikah. Cuman bedanya satu niatnya ibadah dan ingin bertanggung jawab, satu niatnya untuk melampiaskan syahwat dan ingin senang-senang tanpa bertanggung jawab. Jadi niat ini penting. Niat ini penting. Sama minjem uang, Pak. Minjem uang. Saya minjem uang sama Reza 5 juta. Reza bilang, jangan lupa kembalikan 5.500.000, 10%. Riba haram. Saya ngasih 500 haram, riba. Reza yang makan riba juga haram. Kalau Virus jadi saksi, Virus juga kena dosanya. Ya, kalau Pak Muji jadi tukang catat, Pak Muji juga jadi dosanya. Siapapun yang dekat dengan akad riba kena semua. Tapi kalau saya minjem dengan Reza 5 juta tanpa Reza ngomong, tidak ngomong apa-apa dia, 5 juta, iya 5 juta. Setelah anak bayar, mundur lagi. Jadinya sebulan bayar, 2 bulan baru bayar.
Setelah 2 bulan bayar 5 juta saya kasih. Reza ndak marah. Melihat Reza ndak marah, ana jadi senang. Ini bonus buat Reza, terima kasih sudah minjamkan saya, ana tambah 500.000. Jadi Reza dapat 5.500.000. Halal? Halal. Kenapa? Tanpa syarat, tanpa apa-apa, tanpa paksaan. Kalau disyaratkan di depan maka menjadi riba. Tapi kalau hadiah di belakang setelah selesai akad pinjam meminjam, maka hadiah itu menjadi boleh. Dan Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik yang memberikan pelunasan dengan memberikan tambahan. Ya. Tapi jangan juga melihat kita, daerah kita sudah terkenal begitu, kalau bayar 5 juta harus nambah 10%, walaupun tidak dibilang, itu tetap jadi riba. Ya, tetap jadi riba. Bagaimana taunya itu tidak jadi riba? Ketika pinjam dulu sekali 5 juta misalnya begitu, balikan 5 juta, kalau dia tidak ngomel sudah. Kalau pinjam kali kedua, hadiah, tidak apa-apa. Setelah kita kasih pulang 5 juta, selang sebulan apa 2 bulan setelahnya baru kita kasih uang. Ya, ini anak alhamdulillah punya rezeki, anak kasih ke antum, jazakallahu khair, kemarin sudah kasih pinjam. Itu boleh, halal. Tapi disyaratkan di depan jadi haram. Ini beda niat. Walaupun apa yang didapat sama. Apa yang didapat sama. Demikian juga jual beli kredit. Jual beli kredit. Ya. Kredit halal, tapi kalau kreditnya diakali jadi haram. Adi punya motor Astrea Legenda tahun 98, ya. Mau dijual 5 juta. Cash. Aldi pengen motor Astrea Legenda tahun 98. Tapi tidak punya uang cash 5 juta. Bilang ke Adi, Adi mau beli Astrea Legenda 5 juta. Ya. Aldi bilang tidak ada, boleh kredit, tidak bisa, saya butuhnya cash. Akhirnya Adi bilang ke siapa? Ini siapa namanya? Romi. Rom, itu Aldi mau pinjam. Aldi mau beli motor 5 juta. Oh begitu. Tapi dia tidak punya uang. Kamu aja talangin 5 juta, nanti dia bayar ke kamu kredit. Oke, siap. Jadi Romi bayar ke siapa? Adi 5 juta cash, ini uangnya. Aldi nyetil ke Romi, tapi naik karena kredit jadi 6 juta. Itu riba. Itu jadi riba. Kalau mau gimana? Kalau mau Romi beli dulu motornya si Adi 5 juta cash, terus bilang sama Aldi, katanya antum mau beli motor Astrea Legenda yang ini. Iya betul. Nih antum bisa beli dengan anak kredit, tapi naik harganya ya karena kredit 6 juta. Oke, sip, boleh. Motor sudah jadi milik Romi. Romi mau jual dengan Aldi secara kredit, sah. Tapi kalau jadi pihak ketiga yang tidak ada hubungannya, tiba-tiba menerima uang, nah itu menjadi haram. Ini praktek yang paling banyak yang dijalankan di leasing. Ya, tidak tahu menahu siapa pelanggannya, yang penting terima uang. Dia melunaskan kepada pihak dealer, kemudian dia terima uang. Nah, ini tidak boleh. Prakteknya sama. Kredit yang sah menurut agama dapat 6 juta misalnya. Satu lagi yang riba 6 juta. Bukan nominalnya yang dilihat, tapi akadnya. Jadi jangan kita menyepelekan masalah niat. Jangan menyepelekan masalah niat. Termasuk ziarah kubur tadi. Sama-sama ke kota Madinah, tapi niatnya berbeda. Satu niatnya untuk ziarah makam Nabi, haram. Satu niatnya ke Masjidin Nabawi, itu dapat pahala. Kenapa? Karena ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh kita bercapek-capek mengerahkan biaya untuk bersafar kecuali ke 3 tempat. Yaitu safar dalam rangka ngalap berkah. Yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Haram. Yang kedua Masjidil Hadza, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Selain 3 masjid ini kita dilarang ziarah. Ya, capek-capek ngalap berkah tidak boleh, haram malah. Datang kita ke Mesir ziarah ke makamnya siapa Imam Syafi'i, haram, tidak boleh. Tapi kalau kita ke Mesir dalam rangka jalan-jalan biasa, kemudian ketemu oh inilah makam Imam Syafi'i, kita ziarahi, tidak apa-apa, boleh. Tapi kalau kita dari sini niatnya ke ziarah ke makam Imam Syafi'i untuk mendapatkan berkah, maka menjadi haram.
Ya, itu bedanya. Demikian juga kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ya. Kalau kita ke Masjidil Aqsa-nya dapat pahala. Tapi kalau kita mau ke makam yang ada di Masjidil Aqsa maka haram. Tapi ketika kita sudah datang di Masjidil Haram, kemudian kita mau lihat yang ada jenazah atau kuburan di sana, maka boleh, tidak apa-apa ziarah di sana. Ya, maka tolong dibedakan. Nah, ini tiga safar. Nah, kemudian ada beberapa hal terkait safar ini, hal yang menjadi penting untuk kita bahas sebagai adab safar. Yang pertama dari adab safar, ketika kita bersafar, tentunya safar yang wajib dan safar yang mubah. Kalau safar yang haram tidak dapat keringanan ini. Kalau safar yang haram tidak dapat keringanan ini. Apa? Salah satu adab ketika bersafar, diperbolehkan mengqasar salat. Diperbolehkan mengqasar salat. Apa itu qasar? Qasar artinya meringkas. Apa yang diringkas? Salatnya. Salat apa? Salat wajib. Bagaimana meringkasnya? Yang rakaatnya 4 diringkas menjadi 2. Salat apa aja yang 4 rakaat? Zuhur, asar, dan isya. Semua yang 4 diringkas menjadi 2. Bagaimana dengan yang 3 diringkas jadi 1,5? Tidak bisa. Tetap di 3. Bagaimana subuh yang 2 jadi 1? Tidak, tetap 2. Jadi qasar hanya untuk 3 salat. Dan ini hanya untuk, ya, para ulama berbeda pendapat, ya, apakah qasar ini untuk semua safar. Tapi beberapa ulama mengatakan safar yang dibolehkan mengqasar adalah safar yang sunnah atau safar wajib. Adapun safar haram, hukum safarnya saja tidak boleh. Karena hukum safarnya tidak boleh, maka keringanannya tidak boleh diambil. Nah, ya. Jadi kapan kita mulai mengqasar salat? Saat kita mulai safar. Saat kita mulai safar. Ya, misalnya kita berangkat sekarang, ya, dari Prabu Muli malam, maka boleh kita mengqasar salat isya. Nanti di perjalanan sudah sampai di Gulumbang, kita qasar boleh. Ya, gitu. Atau kita sudah betul-betul mau berangkat, masuk waktu maghrib, kita salat maghrib langsung dijamak dan diqasar dengan isya, boleh. Perjalanan. Sampai kapan kita boleh mengqasar salat? Nah, Syekh di sini menguatkan selama perjalanan, kemudian sampai, kemudian balik lagi ke negeri asal. Itu boleh mengqasar sepanjang itu. Dari kita jalan di perjalanan sampai di tempat tujuan, safar lagi sampai kita sampai ke kota asal. Itu kita boleh mengqasar. Tapi beliau memberikan syarat di sini, selama ketika kita berdiam di tempat tersebut tidak lebih dari 4 hari. Kalau sudah 4 hari, maka kita harus menyempurnakan sholat, ya. Yang kita sudah niatkan, misalnya anak mau safar ke Solo, anak ingin di Solo 1 minggu, ya, maka anak tidak boleh lagi ketika sampai Solo untuk mengqasar. Anak harus melengkapinya. Jadi tetap 4. Tapi kalau anak di Solo hanya 3 hari, maka tetap bagi anak boleh untuk mengqasar. Ini Syekh menguatkan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menguatkan kalau lebih dari 3 hari, maka atau 4 hari, kita harus menyempurnakan salat. Kemudian saat kita dari kota yang kita asal, misalnya dari Solo, 7 hari selama di Solo kita menyempurnakan sholat. Ketika kita mau jalan lagi pulang ke Palembang, maka sejak kita ingin pulang, itu kita sudah boleh untuk mengqasar sholat kita. Nah, dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu meringkas solatmu. Yang 4 jadi 2. Ya. Demikian juga hadis dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kami berangkat bersama Rasul dari Madinah ke Mekah. Beliau pun mendirikan solat yang 4 menjadi 2 rakaat. Ya. Kemudian yang kedua, dari adab ketika safar, diperbolehkan kita, ini keringanan Pak, diperbolehkan kita mengusap khuf. Khuf itu apa? Khuf itu sepatu yang menutupi mata kaki dengan sempurna, ya,
yang sifatnya menutupi mata kaki dengan sempurna. Ya. Boleh kita mengusap. Mengusap itu maksudnya apa? Kalau kita berwudu. Jadi kalau kita berwudu tidak perlu kita membuka sepatu atau kaos kaki tebal kita. Cukup mengusapnya saja. Jadi setelah kita membasuh kepala dan telinga, cukup mengusap bagian atas khuf kita. Untuk orang yang safar, maka boleh tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Mungkin ini pembahasan juga sudah disinggung oleh Ustaz Hidayat. Ketika kita ingin mengusap khuf, syaratnya yang pertama, kita dalam kondisi suci, sudah berwudu, baru kita pakai sepatu. Kalau kita belum suci pakai sepatu, harus dibuka dulu sepatunya, berwudu dulu sampai suci, baru kita pakai kaos kaki atau sepatu kita. Kemudian kalau kita batal wudu, boleh kita mengusap untuk kali selanjutnya. Bagi yang safar 3 hari 3 malam, boleh tidak buka sepatu. Ya, boleh tidak buka sepatu atau kaos kaki tebal. Kaos kaki tebal. Selama 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam, dia harus buka sepatunya, wudu lagi dengan sempurna, pakai lagi. 3 hari 3 malam lagi boleh dia mengusap. Sudah sampai 3 hari 3 malam, buka lagi, wudu sempurna, baru dia pakai lagi. 3 hari 3 malam baru di. Kenapa begitu, Ustaz? Ya, ini keringanan diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun bagi yang tidak musafir, adapun bagi yang tidak safar, bolehkah mengusap khuf? Boleh, tapi hanya 1 hari 1 malam. Lebih dari 1 hari 1 malam, dia harus buka, dia harus perbarui wudunya, kemudian dia pakai lagi 1 hari 1 malam lagi. Ini salah satu keringanan. Dan ada kisah yang menakjubkan tentang mengusap sepatu. Ini untuk membantah orang yang selalu mengedepankan akal untuk memahami dalil. Betul, kita harus menggunakan akal dalam memahami dalil, tapi menjadi kurang ajar ketika kita mendahulukan akal daripada dalil, sehingga kita mengatakan dalil ini tidak masuk akal. Bukan akal yang harus, bukan dalil yang harus taat dengan akal, tapi akal yang harus taat dengan dalil. Makanya kata Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, kalau seandainya agama ini dibangun atas akal semata, pastilah mengusap atau membersihkan bagian bawah sepatu lebih utama dan lebih diwajibkan daripada mengusap bagian atas. Tapi ketika kita mengusap khuf, yang diusap adalah bagian atas sepatu, bukan telapak kakinya, Pak. Antum pakai sepatu tu mengusap khuf, yang diusap telapak kaki, tak jadi, Pak. Kotor galau. Batal antum buka sepatu. Tapi syariat meringankan, yang diusap bagian atas. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini tidak dibangun di atas akal, tapi agama ini dibangun di atas dalil. Ketika dalil mengatakan, kita katakan sami'na wa ata'na. Karena kita hidup di zaman sekarang banyak yang mengakal-ngakali dalil, Pak. Ini tidak masuk akal, ya. Contohnya yang kemarin di tanggal 25, dan jangan sampai kebablasan tanggal 1. Boleh, ya, mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, boleh. Kenapa boleh? Karena begini, pakai akal, subhanallah. Tidak boleh. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengatakan Tuhan itu 3. 3 itu 1, 1 itu 3, kafir. Kemudian kita katakan selamat, tidak boleh kita selamatkan. Berarti kita tidak toleransi. Toleransi kita adalah kita tidak mengganggu mereka ibadah. Itu toleransi. Ya. Kita tidak masuk dalam agama mereka. Coba toleransi mereka. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak mau juga. Kan itu kan cuma ucapan. Coba silakan ucapkan. Kan tidak mau. Itu masalah akidah. Begitu juga kita katakan, kenapa kita tidak mengucapkan ya selamat Natal, selamat tahun baru, selamat Waisyah, selamat dan selamat yang lain. Tidak boleh. Gongsi facoy, gongsi apa lagi, tidak usah. Kenapa? Karena itu masalah akidah, bukan masalah muamalah biasa. Ya, tidak boleh kita sampai di situ. Ya, ini tidak boleh. Itu jangan sampai kita kena akal. Turutlah dalil. Ya, ada kata yang sangat luar biasa disampaikan juga oleh Ustaz Nuzul Zikri.
Nabi itu kan hidup di Madinah, Pak. Hidupnya di Madinah. Di Madinah itu banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani. Pernah nggak kita baca sirah? Bahkan 23 Nabi jadi Nabi. Pernah nggak Nabi mengucapkan selamat kepada Heraklius? Wahai Heraklius, kan negara agamamu Nasrani, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kan Natal udah dari zaman dulu, bukan baru-baru kan? Dari zaman dulu enggak Natal tuh? Dari zaman dulu. 2021 tahun yang lalu sudah ada Natal tuh. Ya. Pernah nggak Nabi mengatakan selamat Natal? Enggak ada. Sama Najasyi lah yang ada di Ethiopia, yang ada di Habasyi. Pernah nggak bilang ke Najasyi, Najasyi, kamu kan pemimpinnya orang Nasrani, sampaikanlah selamat Natalku kepada masyarakat. Enggak pernah cari, enggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya bukan begini cara toleransi. Nabi mengizinkan, silakan. Yang masih mau tinggal di bawah kekuasaan umat Islam silakan. Enggak diganggu. Ya. Enggak diganggu. Bahkan Nabi mengizinkan, silakan. Ya. Orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi diusir? Karena orang-orang Yahudi mengingkari janji. Kalau tidak diingkari janji, ya mungkin tidak diusir mereka dari kota Madinah, ya. Begitu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Yang ketiga, dari adab safar diperbolehkan tayammum ketika kita tidak ada air. Dibolehkan tayammum ketika kita tidak menemukan air, setelah mencari tentunya, setelah mencari air, atau kita mendapatkan air tapi air itu sangat terbatas. Kalau kita jadikan wudu, kita tidak bisa minum. Kalau kita minum tidak bisa wudu, maka kita dahulukan minum. Adapun wudu kita tayammum. Atau kita dapatkan dengan harga yang sangat mahal. Ada air tapi satu botolnya 500.000, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa kita beli. Maka kita diizinkan tayammum. Ya. Dan ini menunjukkan benarnya sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya perjalanan itu adalah salah satu potongan dari azab. Ya, nanti kita baca hadisnya. Bahwasanya safar itu seenak-enaknya safar tetap saja tidak enak. Ya, kita susah makan, susah minum, susah buang air, susah ibadah. Itu salah satu azab ketika kita safar. Dibilang naik pesawat itu enak, oh safar juga Pak namanya Pak. Susah kita buang air di pesawat, emang enak? Nggak enak. Tidur, emang enak kita tidur di pesawat? Ustadz kan pakai ekonomi, wajar, iya. Walaupun kita pakai yang VIP atau eksekutif kelas, tetap saja nggak nyaman. Tidur kita tidur safar, ya. Maka diberikan keringanan untuk dapat bertayamum kalau kita tidak mendapatkan air. Dalilnya di dalam surat An-Nisa 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, artinya berhubungan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, dengan menyapu muka dan tanganmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini ada safarnya. Yang keempat, diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan bagi yang safar. Diperbolehkan Pak, bukan diwajibkan, diperbolehkan. Ya. Ini tergantung kita masing-masing. Kalau kita merasa puasa lebih ringan bagi kita, hendaklah kita berpuasa. Tapi bagi kita merasa puasa lebih berat untuk kita, hendaklah kita berbuka. Dan yang berbuka tidak boleh menghina yang berpuasa, yang berpuasa tidak boleh menganggap rendah yang berbuka, karena kita sama-sama safar. Ya. Dulu anak pernah ada rasa jengkel Pak. Ya, ada rasa jengkel. Waktu itu anak safar dari Jember ke Surabaya naik kereta ekonomi. Bulan puasa, berangkat subuh. Ya. Itu ibu-ibu ya. Kenapa anak jengkel? Karena dia tidak pakai hijab.
Kalau dia pakai hijab anak husnuzan, dia tahu hukumnya. Dia mengambil keringanan bolehnya berbuka. Ini tidak pakai hijab, ya ngobrol dengan suaminya kayaknya juga sama. Itu baru jam 7 udah makan. Subhanallah. Kesel anak kan. Karena depan-depanan, namanya kereta ekonomi kan. Depan-depanan, ya. Untung tidak nawari. Untung dia kalau dia nawari, ayo makan nih. Wah, subhanallah. Jengkel. Tapi anak kaji-kaji lagi. Oh iya kan ini kita safar. Ana memilih untuk berbuka. Mungkin bapak dan ibu ini memilih untuk tidak. Ana memilih untuk berpuasa. Mungkin bapak dan ibu ini memilih untuk berbuka. Baru lega gitu, Pak. Kalau enggak tuh dongkol dalam hati. Ini bulan puasa, enggak puasa. Ana lupa kalau kita safar. Maka boleh bagi orang yang safar untuk berbuka. Banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Bahkan Nabi SAW pernah memarahi dengan kalimat yang sangat mengerikan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, laisal birra as-siyamu fis safar atau kama qala. Bukan merupakan suatu kebaikan orang yang berpuasa ketika dia safar. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena Nabi SAW melihat para sahabat sudah capek, sudah letih, sudah hampir pingsan, tapi memaksakan tetap berpuasa mengikuti Nabi. Bahkan Nabi SAW pernah membatalkan puasanya agar para sahabatnya batal puasa. Ini kecintaan para sahabat. Nabi kan kuat, para sahabat tidak kuat diajak safar, ya sudah hampir pingsan, ya udah kunang-kunang gitu ya. Minumlah, tapi tidak ada yang mau minum. Kata Nabi, batalkan puasa kalian. Tidak ada yang mau batal, Pak. Sampai akhirnya Nabi ngambil cangkir, Nabi minum dan diguyur kepalanya. Baru minum semua. Ya hampir-hampir kami mati, kata para sahabat. Ya, tadi udah disuruh. Kami tidak melihat Anda minum ya Rasulullah. Kami pun menahan diri untuk tidak minum. Betapa cintanya para sahabat dengan Rasulullah SAW. Ya. Yang kelima, keringanan juga bagi orang yang safar, diperbolehkan sholat sunnah di atas tunggangan atau di atas kendaraan, ya sambil menghadap arah yang kita tuju. Jadi tidak harus ngadap kiblat. Catatan, sholat sunnah. Jadi kalau kita dari dalam perjalanan kita sholat sunnah, boleh kita sholat tanpa menghadap kiblat. Subhanallah, Ustaz, berarti kita dalam perjalanan sholat. Begitulah Nabi dan para sahabat. Safar pun sholat. Kita tidak safar, tidak sholat. Nabi SAW sholat ketika safar, ya. Tapi kalau sholat wajib, Nabi SAW turun dari tunggangannya dan sholat menghadap kiblat, ya. Ini bedanya sholat sunnah dengan sholat wajib, ya. Ana lupa kalau tidak salah di mazhab Hambali itu mengatakan termasuk sholat sunnah pun ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Setelah itu boleh mengikuti arah jalan. Kalau tidak salah itu mazhab Hambali, ana lupa. Tapi intinya boleh kita sholat sunnah menghadap arah tujuan kita tanpa menghadap kiblat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Yang keenam, dari adab safar yang masih dalam keringanan, diperbolehkan kita menjamak sholat. Kalau tadi qasar, ini juga dibolehkan menjamak. Apa arti jamak? Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Bukan dua sholat jadi satu sholat, bukan. Menggabungkan dua sholat menjadi satu waktu. Yang digabung cuma dua, Pak. Sholat siang dan sholat malam. Adapun sholat subuh berdiri sendiri. Sholat siang apa? Zuhur dan asar. Sholat malam apa? Maghrib dan isya. Digabungnya boleh, bebas. Boleh di depan, namanya jamak takdim. Sholat asar dikerjakan di zuhur. Boleh juga jamak takhir, yaitu diakhirkan. Sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, tapi tetap urutannya zuhur kemudian asar. Jadi ketika kita setelah sholat zuhur baru kita sholat asar. Begitu juga sholat malam, isya dan maghrib dan isya. Boleh kita kerjakan sholat isya di waktu maghrib, boleh kita kerjakan maghrib di waktu isya, tapi tetap urutan isya dulu baru maghrib, ya. Walaupun masalah jamak ini lebih luas dibandingkan qasar.
Kalau qasar hanya safar, kalau jamak ada alasan lain. Selain safar termasuk sakit juga boleh di jamak. Kita sakit boleh kita menjamak, tapi tidak boleh di qasar. Ya. Boleh, ya. Atau hujan, boleh menjamak salat ketika hujan. Boleh. Itu salah satu keringanan. Ya. Berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal, kami berangkat bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Beliau pun salat zuhur dan asar secara jamak, juga salat maghrib dan isya secara jamak. Demikian juga ketika pelaksanaan manasik haji Nabi Muhammad SAW, beliau pun menjamak salatnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Atau kita buat yang baru ya. Yang ketujuh apa? Yang ketujuh terkait perjalanan. Kalau tadi terkait keringanan, ini terkait perjalanan. Sebelum kita melakukan perjalanan, yang ketujuh, sebelum kita melakukan perjalanan, apalagi perjalanan yang jauh, hendaklah kita mengembalikan atau menunaikan hak orang-orang yang ada pada kita. Menunaikan hak-hak orang-orang yang ada pada kita, hutang dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Karena perjalanan ini beresiko kematian. Perjalanan beresiko kematian. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, jika seorang hamba itu ya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kematian di satu tempat, Allah jadikan dia punya hajat ke tempat tersebut. Dan betapa banyak kita lihat ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia mau safar, sampai di sana meninggal. Ya. Yang baru-baru ini yang sempat viral kan, orang perjalanan mau ke Jawa Timur meninggal di jalan tol dan begitu. Ya, Pajero putih katanya kan, dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bukti ya, kita tidak melihat orangnya tapi melihat inilah bukti ya, bahwasanya apabila Allah menginginkan orang meninggal di satu tempat, Allah jadikan dia punya hajat ke tempat tersebut ya. Yang ke-8, hendaklah mempersiapkan bekal yang halal. Mempersiapkan bekal yang halal, dan bekal paling penting adalah bekal takwa. Bukan hanya berbekal, tapi juga menyiapkan nafkah bagi anak istri yang ditinggalkan. Kalau kita mau safar, jangan kita bekal saja, kemudian anak istri tidak diberikan bekal, ya, dapat makan dari mana mereka? Kita yang bekalkan juga. Subhanallah. Ini terjadi ketika Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad kalau tidak salah. Ya. Ketika orang tua Imam Bukhari, ketika orang tuanya atau ayahnya meninggal, itu meninggalkan banyak atau beberapa harta, dijual. Selama ibunya Imam Syafi'i semuanya dijual untuk safar anaknya ke Mekah. Demikian juga Imam Bukhari, dijual hartanya demi untuk Imam Bukhari menuntut ilmu. Artinya meninggalkan bekal. Yang berikutnya adalah hendaklah kita berpamitan kepada karib kerabat, keluarga, handai taulan, teman-teman ya, sebelum kita safar, dan memberikan wasiat kepada mereka. Memberikan wasiat kepada mereka karena kita mau safar. Ya. Yang paling sering kita lihat kalau mau safar haji, nah ini pasti ngasih tahu kan, kita mau safar ya. Karena wajar, berat Pak, haji itu berat. Ibadah paling berat itu haji, karena menggabungkan 3 ibadah: ibadah hati, ibadah fisik, ibadah harta. Itu haji. Ibadah fisik, ibadah hati, ibadah harta ya. Yang berikutnya, hendaklah bagi yang mau berpergi memberikan doa kepada yang ditinggalkan, dan yang ditinggalkan juga memberikan doa kepada yang pergi. Ada yang hafal doanya? Bagi yang mau safar, bilang ke yang ditinggalkan, apa doanya? Fi amanillah, bukan. Astaudiukumullah
alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang mana Allah tidak akan pernah menelantarkan titipannya. Astaudi'ukumullah alladzi la tadi'u wada'i'uhu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang Allah tidak akan pernah menelantarkan titipan. Bagi yang ditinggalkan kepada yang safar, apa doanya? Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup-penutup segala amalmu. Jadi kalau ana mau safar, antum doakan ana, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ini doanya. Coba kita hafalkan, ya, kita hafalkan dan kita praktekkan. Selanjutnya dari adab safar adalah hendaklah bersafar bersama rombongan, tidak safar sendiri. Minimal 3 orang diusahakan. Minimal berapa? 3 orang. Kata Nabi Muhammad SAW, ar-raqibu syaitan, orang yang safar sendiri itu setan satu. War-raqibani syaitanan, orang yang safar berdua itu setan 2. Wassalasatu rakbun, yang ketiga baru nongkrong rombongan. Apa maksudnya satu itu setan? Satu orang lebih mudah untuk digoda setan. Dia di negeri asalnya istiqomah, Pak. Dia safar sendirian, orang tidak kenal, langsung ganti pakaian, Pak. Dia lakukan perbuatan-perbuatan haram karena sendiri, setan lebih mudah menggodanya. Berdua bisa kongsi, kita diam-diam sama tahu bela. Maka mereka berdua melepas pakaiannya, berganti kepribadian. Tapi kalau 3, anda ingat takwa kepada Allah. Oh ya, terutama santri, ya, di pondok pakai peci, ketika safar lepas peci pakai jeans, tidak kenal orang santri, ya. Makanya anak, masya Allah, anak punya teman, ya, sekarang beliau di Kalimantan. Dulu anak bingung dengan beliau, dulu anak tidak tahu. Kalau dulu anak kalau safar cari pakaian yang paling nyaman buat anak, Pak. Ya, karena safarnya jauh, 2 hari 2 malam, bisa jadi 3 hari. Tuh anak pakai kaos, karena kaos paling nyaman bagi anak, menyerap ringan. Kalau pakai baju koko, wah itu gerah, Pak. Apalagi naik bis, bukan naik pesawat. Kalau naik pesawat iya. Nah pakai kaos, pakai apa? Kalau dingin pakai sweater gitu. Anak punya teman dia pakai koko, dimanapun dia pakai koko. Anak tanya kenapa? Ini dapat menjaga anak, katanya. Anak tidak paham. Kok iya masa pakaian dapat menjaga? Ternyata betul, Pak. Anak pikir-pikir, kalau kita pakai peci, pakai koko, tidak mungkin kita digoda, Pak. Orang malu, oh ustadz gitu. Tapi kalau kita pakai pakaian yang biasa, bisa jadi orang goda. Ada akhwat datang duduk samping kita, tidak merasa sungkan. Tapi kalau kita pakai peci, pakai koko, tidak jadi itu akhwat, yakinlah. Apalagi kalau kita tidak pakai peci, pakai kaos, rambutnya digayain, oh itu deket itu akhwat. Ya, terutama SPG, ya, datang dia rokok nih gitu. Ya. Tapi kalau kita pakai peci nggak mau, coba lah. Ya. Makanya harus rombongan minimal 3. Kalau bisa, kalau tidak bisa bertakwa kepada Allah semaksimal yang kita bisa. Ya. Dan kalau kita 3 orang, adab selanjutnya hendaklah kita memilih salah satu pemimpin yang kita taati. Dia jadi imam, dia yang menentukan kita jamak takdim atau jamak takhir, dia yang menentukan. Dan ini penting, Pak. Kita makan di mana, kita berhenti di mana, taat sama amir, taat sama pemimpinnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'miru ahadahum." Jika ada 3 orang keluar safar, maka jadikan satu menjadi pemimpin. Itu ditaati. Karena kalau kita tidak ngangkat jadi pemimpin, 3 ini ribut di jalan. Ya. Karena anak udah ngomong berhenti di sini baik, antum sih berhenti di sini. Ya, belum tentu tadi ribut akhirnya. Tapi kalau udah pemimpin taat, sami'na
wa ata'na. Kita berhenti di sini, kita beli di sini. Kita berhenti di rumah makan, beli dibungkus, jangan makan di sini. Taat sudah. Kata Amir makan begitu-begitu. Ya. Walaupun dalam hati dongkol. Habis dibungkus makan di meja makan. Untuk apa dibungkus kan itu? Ya. Tapi ada maksud lain. Kalau kita hidangan lebih mahal. Iya enggak? Kalau dibungkus lebih murah, nasinya lebih banyak. Itu salah satu ya. Maka taatlah dengan Amir ya. Ya. Kalau ada yang nama Amir, Masya Allah beruntung taat sama Amir. Baik, yang berikutnya, sebelum kita safar hendaklah kita istikharah. Hendaklah kita istikharah. Betul enggak kita ini mau safar? Dan ini bentuk kita betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istikharah itu salah satu bentuk kita bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW atau kata para sahabat Nabi SAW selalu beristikharah. Bahkan mengajarkan para sahabat istikharah sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Istikharah kita. Benar enggak safar? Kapan bagusnya safar? Sama siapa kita safar? Ya. Dan safar ini berat. Safar dalam bahasa Arab artinya menyingkap. Safaro yasfuru artinya menyingkap. Orang yang safar itu tersingkap akhlak aslinya, Pak. Yang pelit kelihatan ketika safar, yang bengis kelihatan ketika safar, kelihatan semua. Ya. Kalau sekarang belum kelihatan, ketika safar baru tahu. Yang dermawan tahu ketika safar. Ya, maka menyingkap. Apalagi safar zaman dulu sulit, zaman sekarang mungkin mudah. Ya. Tapi tetap dapat menyingkap. Yang berikutnya, berdoa ketika kita hendak safar. Ya, minimal kita berdoa dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Atau bisa ditambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Ya. Atau kita bisa tambah dengan doa Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla. Yang artinya dengan menyebut nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya upaya kecuali dari Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku menyesatkan orang atau aku disesatkan orang, aku menggelincirkan orang atau aku digelincirkan orang. Ya. Dan ketika kita dalam berkendara hendaklah kita berdoa dengan doa yang kita sudah hafal. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Bisa juga ditambah dengan Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Atau dengan ditambah Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Bagi siapa yang mau umrah biasanya disuruh ngapal doa ini. Ya. Dan doa ini ada di kitab Doa dan Wirid Ustadz Yazid atau di kitab Hisnul Muslim, bisa dihafal. Ustaz, panjang sekali. Panjang karena belum dihafal. Ustaz, sudah dihafal tetap panjang karena tidak diamalkan. Kalau diamalkan jadi mudah. Ustaz, Anda kan jarang safar. Ya, safar berarti biar sering mengamalkan. Kemudian ketika kita berdiam diri atau turun di satu tempat, hendaklah kita berdoa. Misalnya berhenti, kita mau ke Jember, singgah di Lampung. Ketika kita singgah di Lampung, hendaklah kita berdoa. Doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, kita berdoa kepada Allah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal atau makhluk-makhluk buruk, ya. Dan ini pernah Ana praktekkan pribadi, Bapak sekalian. Di Solo, Ana turun di Tirtonadi, rasanya sangat beda. Begitu Ana turun bis di Tirtonadi, itu calo-calo, ya, tukang panggul itu langsung datang nyerbu Ana. Bingung Ana. Ya, 3 tahun Ana safar tidak pernah dibeginikan. Tapi hari itu kenapa dibeginikan? Akhirnya tas Ana dia ambil, Ana rebut, jangan, biarin aja, ya.
sama saya saja mas. Diantar sampai bis transit mau ke Surabaya, diangkat-angkat. Akhirnya anak sampai di tempat, ditaruh di bis itu, dimintain uangnya. Loh saya kan bilang tidak mau, mana uangnya? Akhirnya dipaksa. Ini namanya mahasiswa, uangnya pas-pasan, anak kasih 5.000. Wah anak dimarahin pak, sontoloyo katanya gitu, dimarahin. Anak bingung sepanjang jalan, kenapa? Anak ingat, oh anak turun, anak lupa doa. A'udzubika kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Sejak itu anak berusaha untuk tidak lupa, walaupun sering lupa juga. Jadi kalau kita berdoa insya Allah 3 tahun pak anak mengamalkan doa itu tidak pernah kena. Begitu anak lupa langsung kena, ya, langsung kena. Jadi kita harus yakin kalau kita amalkan insya Allah kita dimudahkan. Adab yang selanjutnya adalah hendaklah kita memilih untuk memulai safar pada hari Kamis. Pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis. Dan Syekh di sini mengatakan dan di pagi hari. Dan di pagi hari. Walaupun ada riwayat yang lain mengatakan hendaklah safar itu malam. Hendaklah safar itu malam. Alasannya karena di malam hari bumi ini dilipat oleh Allah. Pada malam hari bumi ini dilipat. Percaya tidak percaya pak, tapi anak sudah mengalami dan anak jadi percaya. Jadi kita itu tingkatannya kadang-kadang dengan ilmu yakin, ya kan? Ainul yakin baru hakul yakin. Baru ilmu, baru menyaksikan, baru kita betul-betul yakin. Dulu anak tidak percaya bumi dilipat. Gimana sih bumi dilipat? Sampai anak pernah naik bis dari Solo ke Jember. Itu jam berangkat terakhir, udah jam 10. Namanya bisnya Mila Sejahtera. Kalau yang pernah di Jember tahu dia, Mila Sejahtera. Dari naik Tirtonadi Tirtonadi sampai Banyuwangi. Itu anak berangkat jam 10. Jadi bisnya itu mulai dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu anak jam 10, biasanya anak berangkat jam 6 atau jam 7. Jam 7 sudah habis sholat maghrib anak baru berangkat. Jam 7 sampainya jam setengah 5 pak. Jam 7 sampai jam setengah 5. Jadi sampai di Jember itu subuh. Atau jam 4, anggap jam 4, 7 4, 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4. Berapa jadi? 9 jam. Itu anak naik jam 10 sampai Jember jam 3 pak. Jam 10 malam sampai Jember jam 3. Ini belum berapa jam? 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam. Awalnya 9 jam jadi cuma 5 jam. Anak baru yakin, oh ternyata ini dilipat. Subhanallah, bisa 5 jam itu tembus. Ya, walaupun ya supirnya memang luar biasa, ya. Jangan dibilang, Pak, ya. Enggak ada rem kayaknya itu. Ya. Enggak dapat motong kanan, motong kiri. Subhanallah. Apalagi kalau ada rel kereta itu dari belakang dia udah di depan itu. Ya. Begitu rel diangkat langsung jalan. Kan kita rel nih, pelatapan kan. Dia udah di samping sini. Begitu dibuka dia udah duluan. Jadi kalau safar malam itu lebih cepat memang. Lebih cepat. Kemudian yang selanjutnya, hendaklah kita selama perjalanan berzikir kepada Allah. Ketika naik di tempat tinggi kita bertakbir, ketika turun kita bertasbih. Jadi kalau kita naik pegunungan jalannya menanjak kita ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Begitu turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan ini mengisyaratkan kepada kita untuk memenuhi safar kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang selanjutnya, hendaklah kita banyak berdoa selama safar. Karena Nabi SAW mengatakan ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya wada'watul musafir, dakwah orang yang sedang safar, doa. Sama, anak punya kisah, punya teman tugas di Bandung, setiap pekan harus rapat di Bogor. Dia bilang, Ustadz, katanya, Ana sama sekali tidak merasa berat diminta untuk rapat di Bogor. Kenapa? Pertama, Ana bisa ketemu antum. Oh, ini membahagiakan Ana. Kemudian yang kedua, karena Ana dapat kesempatan untuk lebih banyak berdoa kepada Allah. Sepanjang jalan Ana minta dimudahkan urusan Ana, terutama urusan akhirat. Ana minta diumrohkan. Ana minta kepada Allah biar umroh dikabul, Pak. Dikabul. Itu tidak masuk dia itu untuk dapat jatah hadiah umroh, tiba-tiba dia yang diberangkatkan.
Subhanallah. Dia bilang salah satunya karena ana selalu berdoa ketika safar. Ana sangat yakin dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satunya wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar, ya. Doa orang yang telah sedang safar. Nah, kemudian ketika kita selesai dari urusan kita, hendaklah kita segera pulang. Hendaklah ketika selesai dari keperluan kita, hendaklah kita segera pulang. Nabi SAW bersabda, as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang mana ketika safar, salah seorang dari kalian terhalang untuk makan, untuk minum, untuk tidur. Fa idza qada ahadukum nahmatahu, kalau salah seorang di antara kalian telah selesai dari keperluannya, falyu'ajjil ila ahli, maka segera pulang ke rumah. Adab selanjutnya, apabila kita sampai rumah di malam hari, hendaklah kita tidak langsung pulang ke rumah kecuali setelah mengabarkan. Ya, setelah mengabarkan. Ini tidak boleh kita habis pulang tanpa ngabar langsung nyampe rumah malam-malam, tidak boleh. Iya, tidak boleh. Ya, Nabi SAW pernah melarang bahwasanya apabila salah seorang di antara kalian itu sampai di rumahnya malam-malam, hendaklah tidak langsung ke rumah, tapi hendaklah minta tolong orang lain mengabarkan bahwasanya dia telah pulang, agar keluarganya tahu, baru dia pulang. Adab yang selanjutnya, hendaklah ketika kita pulang dari safar, salah satu adabnya adalah hendaklah kita singgah dulu di masjid untuk sholat, baru pulang ke rumah. Ya, singgah dulu di masjid, baru pulang ke rumah. Salah satu alasannya, yang pertama ucapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua agar kita bisa menghilangkan penat dari safar. Jadi ketika kita sampai ke rumah, istri kita melihat kita dalam keadaan cemerlang. Ini salah satu sebab, alasan, ya. Jadi kebanyakan kita kalau pulang dari safar pasti kusut, ya. Maka kita hendaklah ke masjid dulu, baru kita pulang ke rumah. Nah, kemudian yang terakhir, sebelum terakhir, ketika kita pulang hendaklah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun, yang artinya ayibun, kami telah kembali, atau saya telah kembali. Taibuna, kami telah bertaubat kepada Allah. Abidu, dan kami beribadah. Li rabbina hamidu, dan kepada Tuhan kami memujinya. Ini kita ulangi terus. Dan Nabi SAW ketika pulang dari safar selalu mengucapkan ini. Beliau bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau mengulang-ulangi lafaz ini, Aibuna, ta'ibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ada di buku zikir, ya. Atau bisa kita hafal sekarang, mudah, ya. Aibuna, ta'ibuna, abiduna, li rabbina hamidun. 5 kata, Pak. Aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Coba ikutin Nana. Aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Nah, terakhir, bagi perempuan atau bagi akhwat tidak diizinkan safar kecuali bersama mahram. Kata Nabi Muhammad SAW, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin alaiha. Tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar dengan jarak 1 hari 1 malam kecuali bersama mahramnya. Mahram itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau dia sudah punya suami, suaminya. Kalau dia sudah punya anak, anaknya. Kalau dia belum punya, kakaknya, bapaknya, pamannya, kakeknya. Cari, ya, cari agar dia begitu. Karena Nabi SAW mengatakan tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tidak halal berarti
haram. Dan Allah dan Nabi SAW mengikat dengan beriman dengan Allah dan hari akhir. Artinya apabila wanita safar tanpa mahram, keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu berkurang. Nah, ini dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini ada pertanyaan. Itu apabila salah seorang dari kalian ngantuk ketika mendengar khutbah, hendaklah dia bergeser. Jadi dia tinggalkan tempatnya. Geser kanan, geser kiri, ke depan, ke belakang, bergeser. Kalau kita ngantuk, dan kalau kita ngantuk, ya kalau mau nggak ngantuk jadi pemateri Pak, nggak ngantuk Pak, ya. Kalau pendengar pasti ngantuk, ngantuk, dan itu ujiannya, dan itu memang ujiannya. Jadi kita bergeser. Kalau memang berat kita berwudu, ya berwudu. Dulu anak punya ustadz, semoga Allah menjaga beliau. Itu ngantuan, beliau sendiri cerita ngantuan. Sampai beliau taruh balsem di matanya, tetap aja tidur. Gitu. Tapi setelah itu dia di kamar minjem catatan temannya, diringkas. Dan catatan beliau lebih lengkap dari catatan temannya, karena semua temannya diringkas sama beliau plus buku. Makanya beliau selalu faiz awal, juara 1. Beliau dulu mondoknya di Al Irsyad Tengaran, itu juara 1 terus. Ya. Walaupun di kelas ngantuan. Ya. Jadi ada solusi lain. Kedua, agar kami diberikan kemudahan dan kepahaman serta istiqomah dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita paham kepada agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Tidak ada nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua kecuali kita paham agama, Pak. Paham dan dapat mengamalkan ilmu tersebut. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Nah, Assalamualaikum, apakah wanita boleh safar ke tanah suci untuk umroh dan haji tanpa mahram? Sudah dibahas kita tadi. Pembahasan safar kita adalah safar wajib dan safar sunnah. Adapun safar haram sudah tidak masuk bahasan, karena sejatinya dia tidak boleh safar haji atau umroh. Safar apa? Bisa wajib, bisa sunnah. Tadi disampaikan wanita tidak boleh safar kecuali tanpa mahram. Jadi jawabannya tidak boleh, ya, kecuali dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Dan para ulama mengatakan kalau wanita tidak punya mahram untuk haji terutama, maka hajinya tidak wajib. Karena haji man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Wanita tidak bisa menghadirkan mahram berarti tidak mampu, maka wanita tidak wajib haji kalau dia tidak punya mahram, walaupun uangnya banyak, walaupun badannya sehat. Tapi ada solusi bagi wanita. Kalau dia tidak punya mahram, apalagi uangnya banyak, nikah lagi. Ya. Kalau tidak mau sama bujang, bisa sama duda. Kalau tidak mau sama yang single, bisa sama yang sudah beristri. Nah, biar punya mahram, apalagi bisa membiayai suaminya. Ya, sekalianlah, anak mau haji nggak punya mahram, langsung sama antum aja kita nikah, langsung anak biayain antum haji furoda berangkat tahun ini, masya Allah. Itu lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap tidak boleh, Pak, walaupun itu safar wajib ataupun safar sunnah, apalagi safar apa? Safar haram, ya. Sebenarnya ada satu lagi, safar mubah. Ya, tapi tidak usah kita bahas. Safar ada 5 sebenarnya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya. Mubah itu apa? Siaha, jalan-jalan, boleh. Pagar alam, ya, Benteng Kuto Besar, Pak Muji, boleh, ya. Itu namanya safar mubah, ya. Tapi bagaimana kita berpikir yang mubah bisa menjadi pahala, itu yang harus kita pikirkan. Ini dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas penyampaian yang cukup panjang. Ana masih serak sebenarnya, ya, ditambah lagi tadi pagi hujan-hujanan dan banjir-banjiran. Qadar Allah Palembang banjir, Pak. Di Prabu Muli aman, ya. Alhamdulillah. Di Palembang banjir. Tadi ana rencana mau pulang jam 10 siang. Qadar Allah banjir.
baru bisa berangkat jam setengah 12. Itu pun muter-muter di mana jalan yang nggak ada banjirnya. Hampir semua jalan protokol di Palembang banjir tadi. Alhamdulillah bisa sampai Prabu Muli juga. Jadi mohon maaf, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni kita semua atas semua kekurangan yang kita dapati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu